semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di podcast kami, Cerita Pasca Sarjana. Cerita edukatif ringan dan inspiratif. Baik, kami hari ini bersama Mbak Mira dan saya Pipit akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu hubungan kebijakan pendidikan dan kekuasaan. Adalah materi yang kami susun dalam sebuah pembahasan untuk tugas mata kuliah, yaitu analisis kebijakan dan tata kelola pendidikan dasar di bawah bimbingan Profesor Dr. Samsul Hadi dan Dr. Ibu Radeni Sukma Indradewi. Nah, betul sekali nih Bu Pipit. Di sini kita akan membahas tentang topik antara hubungan kebijakan dan kekuasaan. Mengapa sih kita mengambil topik hubungan antara kekuasaan dan kebijakan ini? Karena kebijakan dan kekuasaan itu merupakan dua hal krusial yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sesuai dengan yang ditegaskan oleh Fowler di bukunya di tahun 2013, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan secara langsung itu terbentuk dari hasilnya sebuah proses adanya kebijakan. Nah, contohnya di dunia pendidikan nih, para pemimpin dan administrator sekolah itu memiliki kekuasaan yang sah berdasarkan posisi yang dimilikinya. Namun karena kebijakan bukanlah ruang kosong, para pemimpin sekolah juga berinteraksi dengan beberapa kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi atau menolak kebijakan. Lingkungan kebijakan pendidikan saat ini sudah berubah drastis dari yang relatif tenang, kini menjadi lebih cepat dan tidak terduga. Nah, pada tahun 1980-an Ibu Pipit, sekolah negeri itu dianggap sebagai instansi yang sangat dihormati. Kenapa sih sekolah negeri di tahun 1980-an itu dianggap sebagai instansi yang sangat dihormati? Yang pertama, karena di sekolah negeri itu pendanaannya itu relatif memadai. Selain itu juga kebijakan yang dibuat dalam sekolah negeri itu secara lambat, tetapi itu bertahap, Bu Pipit. Nah, dan yang terakhir itu di sekolah negeri itu pendidik itu dianggap sebagai ahli yang sangat dihargai pendapatnya. Namun Mbak, semua itu berubah total sejak lahir tahun 1980-an Mbak Mira, didorong oleh tiga kekuatan. Yang pertama, perubahan ekonomi global yang membuat masyarakat lebih enggan untuk membayar pajak dan pemerintah fokus pada efisiensi. Kedua, tren demografi, di mana penuaan populasi menghilangkan sumber daya publik ke pensiun dan perawatan kesehatan, mengurangi dana untuk sekolah, Mbak Mira. Ketiga, pergeseran ideologi, yaitu dari isu kesetaraan ke isu keunggulan dan akuntabilitas. Akibatnya pendidik yang dulunya itu dianggap sebagai ahli yang pendapatnya sangat dihargai itu kini lebih sering dianggap sebagai sebuah beban ya, sebuah masalah seorang pendidik itu. Nah, situasi ini membuat pemahaman mendalam tentang apa sih kekuasaan itu. Nah, dikarenakan sekarang kebijakan yang ada itu bukan lagi tentang instruksi teknis yang netral, melainkan kebijakan itu adalah dari produk pertarungan dari sebuah kekuasaan. Kami ingin mengajak teman-teman memahami apa itu kekuasaan. Pada pembahasan kali ini menjelaskan bahwa kekuasaan adalah konsep yang selalu diperdebatkan sampai saat ini. Namun kami menggunakan definisi kerja yang lebih luas. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang aktor untuk mempengaruhi perilaku aktor yang lainnya, Mbak. Oke, di sini tuh yang dimaksud aktor itu apa sih? Nah, yang pertama itu aktor itu bisa bersifat individu ataupun sekelompok orang. Nah, yang kedua itu kekuasaan itu bergantung pada sumber daya yang dimiliki, mungkin seperti uang, ini lagi status sosial ataupun informasi yang dimiliki. Nah, yang ketiga itu kekuasaan ini bersifat relasional dan konstektual. Contohnya mungkin gini, sebagai pengawas sekolah itu memiliki kekuasaan di lingkungannya, tetapi sebagai seorang pengawas sekolah itu tidak memiliki kekuasaan di bidang legislatif. Nah, yang keempat, kekuasaan itu bisa bersifat simetris ataupun asimetris yang dapat digunakan secara distributif ataupun fasilitator. Baik, Mbak. Untuk memahami kekuasaan, kami menguraikan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Lucas dan Gaventa. Satu, dimensi pertama, yaitu kekuasaan eksplisit. Ini adalah bentuk kekuasaan yang paling terlihat di mana ada konflik terbuka dan satu pihak berhasil memaksakan kehendaknya. Kekuasaan ini bisa berbentuk paksaan, seperti ancaman fisik atau dominasi ekonomi atau psikis gitu, yaitu menggunakan pengaruh terhadap karir atau kesejahteraan orang lain. Otoritas yang diterima secara sah dan tanpa syarat
persuasi, yaitu upaya terbuka untuk mempengaruhi orang lain dengan meyakinkan mereka. Begitu. Oh, oke. Terus yang kedua itu ada dimensi mobilisasi bias. Apa sih dimensi mobilisasi bias itu? Nah, dimensi mobilisasi bias ini adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol agenda ataupun kemampuan seseorang untuk menyembunyikan sebuah isu-isu tertentu yang tidak akan ingin dibahas lagi. Nah, kekuasaan itu bekerja dengan melembagakan aturan, prosedur, ataupun norma yang menguntungkan sekelompok yang bersifat simetris. Nah, contohnya di sekolah, bisa saja di sekolah itu ada bias yang menghalangi keterlibatan orang tua di kelas dengan pekerja atau anak-anak yang bersifat minoritas. Dimensi ketiga yaitu pembentukan kesadaran, yang dimana ini adalah bentuk kekuasaan yang paling dalam dan tidak terlihat, yaitu saya ngutip di Lukas 2005 yang menggambarkan sebagai kekuasaan tertinggi untuk membuat orang lain memiliki keinginan yang Anda inginkan, yaitu lembaga sosial seperti sekolah memainkan peran utama dalam membentuk kesadaran diri yang bisa sangat memberdayakan atau sebaliknya melumpuhkan, begitu Mbak Mira. Oh, oke. Berarti penggunaan kekuasaan ini selalu menimbulkan pernyataan yang etis, sesuai yang dikatakan oleh Lord Acton yang pernah berkata, kekuasaan itu cenderung merusak dan kekuasaan absolut itu merusak secara absolut. Namun sama sekali tidak menggunakan sebuah kekuasaan itu merupakan perilaku yang tidak etis. Betul, pembahasan ini menyarankan bahwa para pemimpin pendidikan harus menggunakan kekuasaannya secara sadar dan bertanggung jawab, menghindari penggunaan kekuasaan semata-mata sebagai tujuan untuk menikmati perasaan berkuasa itu sendiri. Untuk menggunakan kekuasaan yang secara etis, kita harus memiliki rasa hormat terhadap aktor lain, komitmen pada informasi yang valid, dan memberikan kebebasan memilih kepada mereka yang kurang berkuasa, begitu Mbak Mira. Oke, dari topik yang kami bahas ini, kami dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan dan kekuasaan dalam dunia pendidikan ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi peran dan distribusi kekuasaan dalam sistem pendidikan ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan ini sangat penting agar proses kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif, etis, dan berkeadilan. Berharap pembahasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca sekalian, khususnya mahasiswa pendidikan dasar dari Universitas Negeri Malang. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjabaran singkat tentang hubungan kebijakan dan kekuasaan. Saya Mira dan rekan saya Pipit, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.